Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriadi Saputra Nasution, NIM 11210116, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal sebagai ujian akhir semester yang diberikan oleh ibu dosen kami, Ibu Kori Lilie Muslim MO. Saya akan menjelaskan Islam di Andalusia. Awal mula masuknya Islam di Andalusia, atau asal usul masuknya Islam di Andalusia, atau berkuasanya Islam di Andalusia, yaitu setelah Raja Gotia meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator, sehingga hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan yang meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang yang beragama Islam. Beliau juga merupakan seorang gubernur di Afrika di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian mereka bekerja sama antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dan antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan Musa bin Nusair. Dan dari kerjasama itu dan dengan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi untuk menyerang Andalusia dengan membawa pasukan kira-kira 7.000 pasukan, dan dengan bantuan Torik bin Ziyad yang dimintai tolong kepada Graf Julian. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan atau menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Dan pada saat itulah Andalusia merupakan wilayah menyebarnya agama Islam di bagian Eropa. Itulah asal usul Islam masuk ke Andalusia. Setelah kita mengetahui asal usul masuknya Islam ke Andalusia, kemudian perkembangan Islam di Andalusia pasti ada, yaitu perkembangan Islam di Andalusia pada tahun 714 sampai dengan tahun 755 Masehi. Disinilah masa kekuatan di Andalusia. Pada masa ini penyebaran Islam sangat singkat, karena pada dasarnya Islam merupakan agama yang fitrah dan mudah diterima ketika suatu penduduk mengetahui keberadaan dan kebenarannya. Spanyol telah menemukan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif dalam mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Sebelum daripada itu, Spanyol telah terbiasa untuk memisahkan secara utuh antara agama dan negara. Dan dalam waktu yang singkat, seluruh penduduk asli Andalusia memeluk agama Islam secara keseluruhan. Kemudian generasi setelah tumbuhnya Islam di Andalusia merupakan generasi baru,
yang mana generasi baru ini merupakan keturunan-keturunan yang lahir dari pernikahan antara penakluk dan penduduk asli di Andalusia tersebut. Pada masa ini, pemerintah bekerja sama untuk memberikan kemerdekaan beragama kepada rakyat. Andalusia merupakan mutiara dunia dalam sejarah Islam, karena wilayah ini merupakan representasi dari peradaban Islam yang mampu beradaptasi dengan peradaban lokal dan mencapai puncak kejayaannya dan meninggalkan pengaruh yang sangat luar biasa. Dan hal ini bukan hanya membanggakan untuk peradaban Islam, tetapi sangat membanggakan dalam peradaban. Setelah adanya perkembangan Islam di Andalusia, tentu saja ada kemajuan-kemajuan yang dialami di Andalusia semasa Islam berkembang di sana. Apa saja? Itu satu, kemajuan intelektual. Kemajuan intelektual berupa filsafat, kemudian sains berupa fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kemudian kemegahan atau kemajuan pembangunan yang sangat megah, yaitu berupa Cordova dan Granada. Kemajuan ini sangat ditentukan oleh pengusaha-pengusaha yang sangat kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan Islam, kekuatan umat Islam. Itulah beberapa kemajuan yang dialami di Andalusia semasa Islam berkembang di sana. Saya akan menjelaskan Islam di Andalusia. Awal mula masuknya Islam di Andalusia, atau asal usul masuknya Islam di Andalusia, atau berkuasanya Islam di Andalusia, yaitu setelah Raja Gothia meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator, sehingga hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan yang meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang yang beragama Islam. Beliau juga merupakan seorang gubernur di Afrika di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian mereka bekerja sama antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dan antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan Musa bin Nusair. Dan dari kerjasama itu dan dengan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi untuk menyerang Andalusia dengan membawa pasukan kira-kira 7.000 pasukan, dan dengan bantuan Torik bin Ziyad yang dimintai tolong kepada Graf Julian. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan atau menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Dan pada saat itulah Andalusia merupakan wilayah menyebarnya agama Islam di bagian Eropa. Itulah asal usul Islam masuk ke Andalusia. Saya akan menjelaskan Islam di Andalusia. Awal mula masuknya Islam di Andalusia, atau asal usul masuknya Islam di Andalusia, atau berkuasanya Islam di Andalusia, yaitu setelah Raja Gothia meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator,
sehingga hal ini menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan yang meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang yang beragama Islam. Beliau juga merupakan seorang gubernur di Afrika di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian mereka bekerja sama antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dan antara Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan Musa bin Nusair. Dan dari kerjasama itu dan dengan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi untuk menyerang Andalusia dengan membawa pasukan kira-kira 7.000 pasukan, dan dengan bantuan Torik bin Ziyad yang dimintai tolong kepada Graf Julian. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan atau menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Dan pada saat itulah Andalusia merupakan wilayah menyebarnya agama Islam di bagian Eropa. Itulah asal usul Islam masuk ke Andalusia. Setelah adanya asal usul masuknya Islam ke Andalusia, perkembangan Islam di Andalusia, kemajuan-kemajuan di Andalusia setelah semasa Islam berkembang, tentu ada sebab-sebab kemunduran Islam di Andalusia. Di antara beberapa sebab kemunduran Islam di Andalusia yaitu berupa: satu, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Yang kedua, konflik yang terjadi antara orang Islam dan orang Kristen. Kemudian yang ketiga, merosotnya perekonomian. Yang keempat, adanya kembali atau memunculkan semangat orang-orang Eropa kembali menguasai Andalusia. Kemudian yang kelima yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Itulah sebab-sebab kemunduran Islam di Andalusia. Sejarah bagaimana akhir dari pemerintahan Islam di Andalusia yaitu pada akhirnya orang-orang Kristen berhasil merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Islam, yaitu berupa wilayah. Pada akhirnya orang-orang Kristen berhasil merebut kembali wilayah Iberia dari tangan umat Muslim yang dalam proses yang disebut Reconquista. Pada tahun 1236 Masehi, benteng terakhir yang ada di Spanyol, ada di Spanyol, Granada, menyatakan tunduk kepada Fernando III dari Castilla. Hingga pada 1492 Masehi, Muhammad XII menyatakan sepenuhnya untuk tunduk kepada Los Reyes Católicos, kerajaan Katolik Spanyol. Di bawah pimpinan Fernando II dari Aragon dan Isabel I dari Castilla. Sedangkan umat Islam yang ada di Portugal tunduk kepada Afonso III pada tahun 1249. Kekuasaan atau kekalahan menguasa Muslim kemudian
diikuti dengan adanya penganiayaan dan pengusiran terhadap kaum muslimin dan Yahudi yang ada di Spanyol. Itulah akhir dari pemerintahan Islam di Andalusia. Ibrah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini atau materi ini ialah berupa semangat-semangat yang sangat tinggi, semangat pejuang Islam, umat Islam yang sangat besar untuk menyebarkan agama Islam hingga ke bagian Eropa. Dan dari sini kita dapat mengambil ibrahnya bahwa Islam merupakan agama yang sangat suci, agama yang fitrah, yang mudah diterima, dan merupakan agama yang sangat sempurna dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Penyebaran agama Islam yang sangat singkat di Eropa merupakan sebuah motivasi agar kita sebagai umat Islam jangan mudah tergoyahkan oleh penyebaran agama-agama yang muncul di akhir-akhir ini, yang sekarang timbul yang banyak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan agama Islam, agar tidak termudah tergoyahkan. Justru kitalah yang menyebarkan agama Islam, memberikan pemahaman tentang agama Islam kepada orang-orang yang belum mengetahui sepenuhnya secara tentang agama Islam. Sedikit banyaknya kita menyampaikan agama Islam kepada mereka sehingga agama Islam tidak begitu mudah tergoyahkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Penguasa-penguasa Islam di zaman dahulu juga sangat menjadikan sebuah motivasi bagi kita agar pemimpin-pemimpin sekarang bukan hanya pemimpin di dalam politik, tetapi di dalam penyebaran agama Islam dukung adanya kegiatan-kegiatan umat Islam sehingga Islam ini tidak mudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin menghancurkan agama Islam, sehingga umat Islam ini tetap kuat dan tetap bersatu. Itulah ibrah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Kaitan antara materi ini dengan prodi hukum keluarga ialah di mana perpecahan-perpecahan umat Islam atau penguasa-penguasa Islam yang dahulu terjadi di Indonesia berkaitan dengan prodi hukum keluarga, yang mana hukum keluarga merupakan hukum atau suatu dasar menjadikan umat Islam itu bersatu hingga tidak ada perpecahan yang terjadi antara umat Islam sendiri, sehingga para ulama juga harus memberikan atau menjadikan hukum itu selalu hadir di dalam setiap kegiatan umat muslim yang ada pada zaman sekarang, hingga tidak ada keruntuhan lagi seperti yang telah terjadi pada Islam di Indonesia. Itulah kaitannya salah satu kaitannya. Yang kedua kaitannya yaitu perkembangan Islam yang ada di Indonesia dahulu, kaitannya dengan prodi hukum keluarga Islam adalah dengan adanya perkembangan Islam, hukum keluarga akan terus berkembang, terus mengalami penyebaran dan perkembangan yang sangat luas, sehingga keluarga ini selalu berdiri dan hadir di dalam masyarakat. Itulah beberapa kaitannya menurut saya. Sekian saja jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami.
Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.